Olah menuntut ilmu dunia ini tidak akan membawa dia ke surga. Orang-orang mengatakan belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi, menjadi dokter, menjadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman belajar, berjumpa kembali di podcast Rumah Belajar Al-Khair, teman belajar dimanapun dan kapanpun. Teman belajar, pada segmen kali ini kita kembali membahas hadis Nabi SAW. Kita masih ada di hadis Nabi SAW tentang ilmu, di mana Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah." Pada segmen kali ini kita akan membahas dua kata yang ada dalam hadis Nabi ini, yaitu kata tariqan dan kata ilman. Teman belajar, pada hadis ini kata ilman dan kata tariqan dan kata ilman, keduanya dihadirkan dalam bentuk nakirah, di mana kita ketahui bahwa kata yang menggunakan isim nakirah memiliki makna umum atau menunjukkan keumuman, termasuk kata tariqan dan kata ilman yang ada dalam hadis Nabi SAW ini. Nabi menyebutkan tariqan. Tariqan secara makna, secara arti, dia berarti jalan. Karena dia hadir dalam bentuk nakirah, maka kata para ulama, dia adalah memiliki makna umum, sehingga jalan itu bisa berarti dekat maupun jauh. Artinya, seseorang yang berjalan menuntut ilmu, baik jauh maupun dekat, kedua-duanya berpotensi akan mengantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita korelasikan ke dalam dunia modern hari ini, di mana menuntut ilmu atau mencari ilmu itu tidak lagi, bahkan tidak lagi memerlukan langkah kaki, atau orang tidak lagi perlu keluar rumah untuk mencari ilmu. Orang bisa duduk di depan layar HP, duduk di depan layar laptop, mendengarkan kajian para ustadz, mendengarkan ilmu lewat YouTube, lewat Zoom, lewat Google Meet dan lain sebagainya. Itu pun masuk dalam makna tariqan, masuk dalam makna langkah, dalam artian langkah sebagai salah satu cara dalam mencari ilmu atau dalam menuntut ilmu. Sehingga bisa dimaknai pula aktivitas kita hari ini di depan gawai, selama itu bermanfaat, selama itu mencari ilmu, itu pun bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang hadir di sini, yang menyimak ini dalam rangka benar-benar ingin mencari ilmu, serius dalam menyimak, mencatat dan lain sebagainya, itu pun dimaksudkan dalam langkah menuntut ilmu atau langkah dalam mencari ilmu. Dan semoga langkah ini dinilai sebagai salah satu upaya yang akan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna tariqan, kata pertama yang kita bahas hari ini. Yang kedua, dalam hadis ini disebutkan kata ilman. Ilman ya maknanya ilmu. Namun ilman di sini dihadirkan dalam bentuk nakirah. Kata para ulama, ilman di sini bermakna adalah semua ilmu yang bermanfaat untuk agama. Kami ulangi lagi, ilmu yang bermanfaat untuk agama. Bukan hanya ilmu agama secara khusus, sebagaimana pembagian orang-orang hari ini, ada ilmu dunia, ada ilmu agama, seolah-olah menuntut ilmu dunia ini tidak akan membawa dia ke surga. Orang-orang mengatakan belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi, menjadi dokter, menjadi ini dan itu adalah ilmu-ilmu dunia yang seolah-olah tidak akan membawa dia ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam Islam tidak ada pembagian seperti itu. Semua ilmu yang bermanfaat untuk agama
dia masuk dalam kata ilman, ilmu yang akan memudahkan pemiliknya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dituntut, yang dicari dengan niat untuk memudahkan orang, dengan niat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, itu pun termasuk ilmu yang diperintahkan dalam hadis ini. Teman belajar, dalam Islam secara kewajiban menuntut ilmu itu hanya dibagi dua, yaitu fardu ain atau fardu kifayah. Ada ilmu itu yang wajibnya ain, artinya semua orang Islam wajib menguasainya, wajib mengetahuinya, dan wajib mempelajarinya. Apa dia? Setidaknya para ulama menyebutkan ada 3 ilmu fardu ain yang harus dikuasai oleh setiap muslim. Yang pertama, salimul aqidah. Yang kedua, sahihul ibadah. Yang ketiga, sihhatul qalbi. 3 ilmu ini fardu ain, artinya wajib bagi setiap muslim mempelajarinya, menekuninya, dan mengetahuinya, bahkan menguasainya. Apa yang pertama? Salimul aqidah. Seorang muslim harus salim akidahnya. Akidahnya harus benar, akidahnya harus baik, akidahnya harus bagus. Karena ini terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak-hak Rabb kita. Yang kedua, seorang muslim itu harus sahihul ibadah. Ibadahnya harus benar, wudunya harus benar, salatnya harus benar, zakatnya harus benar, puasanya harus benar, ibadah-ibadahnya harus benar. Yang ketiga, seorang muslim harus sehatul qalbi. Hatinya harus sehat, hatinya harus selamat, hatinya harus aman. Kenapa? Karena di hati inilah letak keimanan, di hati inilah letak keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 ini harus dikuasai, harus dipelajari oleh seorang muslim. Yang kedua, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ini tidak semua orang muslim harus menguasai, tidak semua orang muslim harus mempelajari, tetapi harus ada yang mempelajari, tetapi harus ada yang menguasai. Kenapa? Karena kebanyakan ilmu fardu kifayah ini menyangkut hak dan kemaslahatan orang banyak. Contoh, di antara ilmu fardu kifayah itu ada ilmu kedokteran. Tidak semua orang harus menguasai ilmu kedokteran. Tidak semua orang harus menjadi dokter. Tetapi harus ada yang menguasai ilmu kedokteran. Tetapi harus ada yang menjadi dokter. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada muslim yang sakit, ketika ada muslim yang butuh pertolongan, ada dokter yang menolong, ada dokter yang mengobati. Contohnya lagi, ilmu fikih. Ilmu fikih tidak fardu ain, melainkan fardu kifayah. Artinya, tidak semua orang Islam harus mengerti fikih. Tidak semua orang Islam harus pandai fikih. Tetapi harus ada yang ahli fikih di setiap tempat. Harus ada yang menguasai fikih. Kenapa? Nanti ketika kaum muslimin butuh orang untuk menjawab pertanyaan terkait hal-hal fikih, ada yang bisa memberi jawaban, ada yang bisa menjadi referensi, dan lain sebagainya. Maka hanya 2 itu saja ilmu dalam Islam. Fardu ainkah dia atau fardu kifayah? Maka Nabi menyebutkan ilman, ilmu yang dalam bentuk umum. Artinya ilmu apa saja yang diniatkan untuk mencari ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia atau bukan karena apapun, melainkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu apa saja yang dia pelajari akan berpotensi mengantarkan ia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada salahnya kalau kita bercita-cita menjadi dokter, kalau kita bercita-cita ingin menjadi ini dan itu, selama niat kita mencari ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita di dunia ini, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, semua itu pun berpotensi mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah 2 kalimat yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas kata sahala, di mana kata sahala ini menggambarkan ciri dan kekhususan ilmu. Sahala ini menggambarkan keistimewaan ilmu. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Maka nantikan terus video-video dari kami. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, share dan juga like video-video ini agar manfaatnya menyebar luas ke banyak
teman belajar yang lain. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.